Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Permata, NIM D1B019104 dari kelas Agribisnis G. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang peran sumber daya alam dalam pengembangan pertanian guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pertanian. Pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama, pengertian sumber daya alam, yang kedua, pembagian jenis sumber daya alam, yang ketiga, sumber daya alam yang penting bagi pertanian, yang keempat, sumber daya lahan, dan yang terakhir, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di bidang pertanian. Kita masuk kepada yang pertama, pengertian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah segala unsur alam, baik dari lingkungan abiotik maupun abiotik yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia. Maksudnya di sini segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara umum, sumber daya alam itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya yang dapat pulih kembali secara alamiah ataupun secara budaya setelah dimanfaatkan. Maksudnya di sini adalah sumber daya alam tersebut dapat tersedia kembali dan tersedianya dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah tumbuhan dan hewan serta air dan udara. Tumbuhan dan hewan memperbaharui dirinya dengan cara melakukan reproduksi. Nah, sedangkan udara dan air memperbaharui dirinya dengan cara siklus atau daur ulang. Air dan udara ini tidak dapat punah, tetapi dapat menurun kualitasnya akibat aktivitas manusia yang melakukan pencemaran. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan kembali setelah digunakan. Pembentukannya itu berlangsung sangat lambat, dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Jumlahnya itu terus-menerus berkurang karena diambil dan pada saatnya nanti akan habis. Contohnya itu seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Kita masuk kepada sumber daya alam yang penting bagi pertanian. Sumber daya alam yang penting bagi pertanian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, matahari, yang kedua, udara, yang ketiga, air, dan yang terakhir, tanah atau lahan. Pertama, matahari. Matahari itu berfungsi atau bermanfaat pada tanaman pada proses fotosintesis. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan atau tanaman yang memiliki daun hijau menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Nah, cahaya matahari tersebut berfungsi untuk membantu proses pembentukan gula atau glukosa pada tanaman. Nah, jika gula atau glukosa sudah tersedia, maka ia akan membentuk senyawa organik lainnya yang diubah menjadi protein dan lemak. Yang kedua, matahari juga berfungsi pada tanaman untuk menjaga temperatur tanaman, agar temperatur tanaman itu stabil, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang ketiga, memberi warna hijau pada tumbuhan. Yang keempat, membantu pertumbuhan bunga dan daun. Dan yang terakhir, mengeringkan tanah. Contohnya itu seperti bunga matahari. Biji bunga matahari yang jatuh ke tanah itu, apalagi jatuh ke tanah yang kering, akan tumbuh dengan subur. Selanjutnya, udara. Tumbuhan membutuhkan udara, terutama oksigen, dalam proses kehidupannya. Pada siang hari, tumbuhan atau tanaman menyerap karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari dan klorofil pada proses fotosintesis. Selanjutnya kita masuk kepada air. Air di sini sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembapan tanaman agar tidak layu. Yang terakhir kita masuk kepada tanah atau lahan. Tanah di sini merupakan pabrik hasil-hasil pertanian, yaitu tempat di mana produksi berjalan dan dari mana hasil produksi keluar. Di mana tanah juga terdapat komponen-komponen penting untuk berlangsungnya pertumbuhan tanaman, yakni bahan organik, mineral, air, dan udara. Selanjutnya, sumber daya lahan di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai lahan produksi atau budidaya pertanian dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, yakni budidaya tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan itu seperti sawit, kelapa, kapas, kakao, dan lain sebagainya. Yang kedua, budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan itu seperti tebu,
padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, budidaya tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura itu biasanya buah-buahan, sayuran, obat, dan aromatik. Berdasarkan kondisi geofisik, sumber daya lahan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama lahan basah, yang kedua lahan kering, dan yang terakhir lahan gambut. Yang pertama lahan basah. Lahan basah di sini adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya itu jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap atau musiman. Nah, biasanya wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Selanjutnya lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan. Selanjutnya lahan gambut. Di Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yaitu sekitar 21 juta hektar yang tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Karena variabilitas lahan ini sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, kematangan, maupun kesuburannya, tidak semua lahan gambut layak untuk dijadikan areal pertanian. Dari 18,3 juta hektar lahan gambut di pulau-pulau utama Indonesia, hanya sekitar 6 juta hektar yang layak untuk dijadikan areal pertanian. Selanjutnya kita masuk kepada permasalahan utama yang terkait dengan sumber daya lahan. Yang pertama yakni semakin menurunnya kesuburan tanah akibat pemanfaatan yang intensif atau terus-menerus. Yang kedua, perpecahan atau division, pempencaran atau fragmentation, dan penguasaan lahan atau tenansi. Yang ketiga, terjadi pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemupukan dan pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida anorganik secara tidak sehat. Dan yang terakhir, kompetisi pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pertanian serta kepentingan konservasi sering berbenturan satu sama lain. Baiklah, kita sudah masuk kepada yang terakhir, yakni kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di bidang pertanian. Kebijakan pertama yakni penerapan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yaitu upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi masa yang akan datang. Yang kedua, yakni menerapkan 3 pilar utama. Pilar yang pertama yakni economically viable. Economically viable ini adalah sejenis menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Nah, petani mampu menghasilkan keuntungan dalam tingkat produksi yang cukup dan stabil pada tingkat resiko yang bisa diterima. Pilar yang kedua yakni socially acceptable. Socially acceptable ini adalah responsi keberterimaan sosial. Responsi keberterimaan sosial maksudnya di sini adalah kebijakan pemerintah tersebut dapat diterima di masyarakat. Yang pilar yang terakhir yakni environmentally friendly. Environmentally friendly ini adalah ramah lingkungan, yakni kebijakan-kebijakan tersebut dapat ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Nah, contoh konkretnya antara lain usaha tani konservasi dan pertanian organik. Kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah masyarakat atau penduduk pada suatu tempat dapat mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Maka dari itu, sumber daya alam merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan pengembangan pertanian di suatu tempat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.